bilangan satu angka. Bilangan satu angka. Mengapa Ustazah? Karena cuma satu angkanya. Terus tempat bilangannya juga cuma satu, yaitu satuan. Maka ini juga disebut bilangan satuan, ya. Bilangan satuan karena hanya ada satu tempat bilangan, yaitu satuan. Bilangan dua angka 10, 11, jangan banyak-banyak, 12. Ada dua loh, angka 1 dan angka 0, angka 1 dan angka 1, angka 1 dan angka 2. Nah, ini namanya bilangan dua angka. Bilangan dua angka. Ada berapa tempat tempatnya? Ada berapa tempat bilangannya? Ada tempat bilangannya pun ada dua. Apa saja? Ada yang tahu? Betul. Satuan dan puluhan. Kok Ustazah menulisnya di sini dulu? Iya, karena satuan itu selalu menempati tempat yang paling ujung. Betul lah Ustazah? Iya. Untuk sementara kita sampai satuan aja. Kecuali nanti kalian kalau sudah di SMP, kalian akan nanti ada yang per ke sana, ya. Tapi nanti itu. Nih, puluhan. Bilangan dua angka. Nih, puluhan dan satuan. Sekarang yang ketiga. 123, 245. Ini bilangan berapa? Bisa? Betul, bilangan 3 angka. Mengapa disebut bilangan 3 angka? Karena dibangun oleh 3 angka. Angka 1 dan angka 2, 3, jadi 123. Mudah kan kalian membaca dan menulis lambang bilangan? Iya, tadi ya. Sebelumnya 245. Nih, ada angka 2, ada angka 4, ada angka 5. Ini ada berapa? Tempat bilangannya ada berapa? Ada 3. Berapa saja Ustazah tempat bilangannya? Satuan, puluhan, kemudian ratusan, ya kan? Iya. Nah, itu. Ini mungkin ini dan ini mungkin di kelas 1. Yang ini di kelas 2 sampai dengan bilangan 500, ya kan? Nah, sekarang di kelas 3 kita akan belajar bilangan 4 angka atau bilangan ribuan. Kita lihat seperti apa ya. Seperti apa bilangan 4 angka? Bilangan 4 angka atau disebut juga bilangan ribuan, berarti dia mempunyai 4 tempat, ya. Contoh bilangannya 1250. Berapa bilangan angkanya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka, ya. Tempatnya juga ada 4. Tempatnya apa saja? Kita lihat. Yang paling ujung ini adalah satuan. Tambah puluhan. Tambah lagi ratusan. Ini tempatnya ya. Tempatnya. Kok punya tempat ya? Iya, kayak kita punya rumah ya. Anggap aja ini rumahnya bilangan. Yang keempat adalah ribuan. Nah, ini. Tadi Ustazah tidak membahas tentang
nilai tempatnya, karena kita kan tadi selewat aja, hanya untuk mengingat ya. Kalau sekarang Ustazah akan menuliskan nilainya, nilai tempatnya. Jadi tolong bedakan ya antara tempat dan nilai tempatnya. Itu kalau tempat bilangan adalah satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Tempat apa? Tempat dia tinggal. Dari 4 angka ini ada yang menempati satuan, ada yang tinggalnya di satuan, ada yang tinggalnya di puluhan, bilangan kedua, bilangan ketiga di ratusan, bilangan keempat itu di ribuan ya. Nah, sekarang kalau nilai kita aja, kalau nilai tempatnya seperti apa? Nilai tempatnya kalian lihat bilangan ini ya. Di bilangan ini satuan. Angka di satuan angka berapa? Angka betul, angka 0. Kita tulis 0 satuan. Di tempat puluhan ada angka berapa? Ada angka 5, berarti 5 puluhan. Lalu di ratusan ada angka berapa? Ada yang tahu? Ada berapa? 2 Ustazah ya, betul. Nah itu. Kemudian di tempat ribuan ada angka 1. Jadi tempatnya ribuan, nilainya 1000, 1000 atau 1000. Kita biasanya menyebutnya 1000, 100, 10, sejuta, ya kan? Itu artinya kalau 1000 berarti 1000. Pernah lihat di uang angka 1000? Pasti angkanya 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0, ya kan? 1 0 0 0. Kan begitu, ya kan? Iya, itu namanya 1000 kita menyebutnya. Tapi menulisnya 1000 gitu. Nah, ini tadi ya. Di tempat ribuan ada angka 1, maka nilainya adalah 1000. Nah, begitu ya. Kemudian di tempat ratusan ada angka 2, berarti nilainya adalah 200. Nah, begitu. Kemudian di tempat puluhan ada angka 5, berarti nilainya 50. Lalu di tempat satuan ada angka berapa? Ada angka 0, berarti 0 satuan. Ya, begitu. Berapa jadi semua nilainya? Nilainya adalah 1250. Itu nilai keseluruhan sama dengan di atas. Selanjutnya Ustazah mau menyampaikan ini ya, Ustazah lihatkan di buku. Ini tentang lambang yang biasa kita pakai untuk menyatakan puluhan, ratusan, ribuan. Ini nanti di itu aja ya, di apa Bu? Diedit aja ya. Mana ya? Nah ini. Nah saya mau ngeliatin ini. Siapa ngeliatinnya? Nah Ustazah mau perlihatkan ini. Ini gambar apa sih Ustazah? Kadang kita bingung ya. Ini nih maksudnya apa Ustazah? Nah Ustazah kasih tahu deh. Ini kalau kalian hitung ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini satu batang ini, ini nilainya 10. Berarti kita tinggal menghitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 50. Loh Ustazah dari mana? Ini dari sini, dari angka yang tadi di papan tulis 1250. Loh Ustazah kok ini nggak ada? Karena lambangnya 0 gimana? Nggak bisa. Jadi dia memang tidak ada untuk di sini ya.
Tapi kalau di bilangannya tetap kita tulis angka 0. Nih lihat di sini di bawah ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang di atas, yang di sebelahnya yang warna biru, ini yang warna kuning tadi seperti itu ya ceritanya. Ini yang warna biru nih. Ini kan satu ini tetap 10 loh. Sekarang kita hitung dari sini ke sini ada berapa? Ada 10. 10 kali 10 itu 100. Berarti ini ada 200 ya, sesuai dengan bilangan yang ini, ya kan? Oke. Terus Ustazah kalau ini berarti ini adalah 1000. Ini adalah ribuan. Tinggal kasih angka 1 di sini jadi 1000. Kalau angkanya 5 Ustazah sini 5000. Di sini kalau ada 3 berarti 300. Misalnya sini ada lagi di sini yang biru satu lagi berarti ada 300. Kalau ada 7 ya 7. Ini berderet. Paling nanti gambarnya enggak sebesar ini supaya cukup. Tapi diingat ya, ini ribuan, ini ratusan, ini puluhan, ini buat satuan yang nilainya 0 itu kita cukup begini aja. Karena memang nggak ada lambangnya ya, apa yang namanya bendanya tidak ada ya akhirnya tidak dituliskan seperti ini. Kalau di sini bikin kecil 1 kan tetap 1 bukan 0 ya, jadi kita tulis begini saja, tapi nilainya adalah 0, ditulis bilangan 0-nya seperti itu ya. Paham? Oke, semoga paham. Nah itu ya, jadi kalau misalnya kalian saja kasih contoh ya, kasih contoh bilangan lain ya selain ini 4750, ini bakal 4750. Tar dulu kalimatnya jelek. Nah begitu ya, 4750 ada tempat nih sama dengan Ustazah menulisnya harus selalu dari kiri kah? Enggak mesti. Kenapa tadi Ustazah menulisnya mulai dari sebelah sana? Itu apa sih, kiri atau kanan? Kanan ya? Iya. Enggak ya, enggak harus selalu dari sebelah kanan. Tadi kenapa Ustazah menulisnya dari kanan dulu? Ustazah ingin memperlihatkan bahwa yang paling kanan sana itu adalah satuan, dan penambahan tempat bilangan itu selalu bergerak ke kiri ya. Jadi satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribu dan seterusnya ya, seperti itu. Lalu Ustazahnya sampai nggak kelihatan ya tadi. Iya, karena makin kesini kan nggak apa-apa kan, balik lagi sekarang. Nah nih 4 ribuannya dulu ya, tempatnya dulu ribuan, kemudian tambah ratusan. Jadi kalau ada yang belum paham tanya ya. Kemudian puluhan tambah satuan. Nah, ini kayaknya usahanya mesti kayak gini. Satuan. Oh ya. Sekarang nilainya 4 ribuan, 7 ratusan, 5 puluhan, 0 satuan. Nah, ini nanti akan jadi begini. 4750. Angka 4. Nah, ini kalian mungkin akan bilang begini, "Ih, Ustazah nih banyak sekali menulisnya." Ya gimana? Memang harus, gak apa-apa, kan kita sudah kelas 3. Kalau sudah kelas 3 nulisnya harus ditambah, karena kalau disamakan dengan kelas 2 berarti kita masih kelas 2 dong. Ada yang mau masih di kelas 2? Nggak mau lah? Iya, berarti menulisnya harus lebih banyak ya. Nah ini angka 4 menempati apa rumahnya?
Menempati, Ustazah sebetulnya lebih suka menyebutnya rumah ya. Menempati rumah, tuh serah kalian mau menempati tempat. Biar maksud Ustazah kalau rumah itu kan enggak yang keulang-ulang ya. Menempati tempat kan agak-agak gitu ya. Tapi kalau misalnya menempati rumah tuh kan agak beda ya. Semoga lebih mudah dimengerti maksud Ustazah begitu. Tapi silakan kalian pahamnya yang mana ya. Mau tempat, mau rumah boleh. Kita kembali ya. Angka 7 menempati tempat puluhan. Kok puluhan Ustazah? Ratusan. Oh iya, Ustazah keliru ya. Ratusan. Nilainya berapa? Nilainya 700. Betul. Nah, ya. Kemudian angka berapa? Angka 5. Angka 5 menempati tempat apa? Betul, tempat puluhan. Nilainya berapa? Nilainya 50. Betul, nilainya 50. Kemudian yang terakhir, kelihatan enggak? Semoga kelihatan ya. Yang terakhir angka apa? Angka berapa? Angka 0. Menempati ini yang ini ya. Menempati tempat satuan, ya kan? Iya, satuan. Nilainya berapa? Nilainya 0. Kalau 0 itu kosong bukan saja, bukan. 0 itu 0 saja. Kalau kosong berarti tidak ada. Kalau 0 itu 0, ya. Kenapa Ustazah? Karena walaupun 0 tapi tetap harus ditulis. Kalau tidak ditulis berubah dong dari bilangan 4 angka menjadi bilangan 3 angka. Nggak akan nyampe ribuan kita, ya kan? Iya. Nah, satu lagi sebelum lupa ya, Ustazah mau mengingatkan tentang angka 7. Menulis angka 7, Ustazah perhatikan teman-teman, banyak ragam yang menulis angka 7. Ustazah mohon kalian menuliskan angka 7-nya seperti Ustazah. Ini karena kadang-kadang ada yang menulis angka 7 dengan angka 1 hampir sama. Nah, kalau ketukar, teman-teman yang rugi. Harusnya betul karena menulis angka 7-nya seperti angka 1. Jadi sama Ustazahnya jadi disalahkan. Harusnya dapat nilai 100, jadi cuma dapat 70. Kan rugi seperti itu. Jadi kita sepakati menulis angka 7-nya seperti ini ya. Seperti mana Ustazah? Seperti ini ya. Tuh. Jadi angka 7-nya dibuat dulu, lalu set. Ada garisnya di sini ya. Seperti itu. Ada nggak yang masih menulisnya kebalik? Gak apa-apa ya. Yang penting perhatikan saja kalau menulis angka 7. Misalnya, Ustazah saya tuh suka masih kebalik. Gak apa-apa. Tetap kita belajar ya. Ketika kebalik itu biasanya hanya tinggal itu aja. Ketika Ustazahnya sedang menjelaskan di papan tulis atau menjelaskan di video seperti ini, diperhatikan betul-betul cara menulisnya. Karena itulah matematika. Matematika beda dengan pelajaran yang lain. Kalau bahasa Indonesia, kalau PKN mungkin cukup mengandalkan
pendengaran saja. Tapi kalau untuk matematika kita mau nggak mau harus tetap lihat tulisannya. Maksudnya tadi salah satunya, ketika misal kalian menulis angka 7-nya begini, ada nggak yang menulis angka 7-nya begini? Begitu lihat punya Ustazah, loh kok nggak sama ya? Oh iya, punya saya kebalik. Tapi kalau nggak dilihat punya Ustazahnya, merasa betul saja, jadi nggak akan dibetulkan selamanya, kan saya, ya loh. Itu mungkin ya tentang nilai tempat dan nilai tempat. Karena sebelum tahu nilai tempatnya, kita harus tahu tempatnya dulu. Tempatnya itu apa saja? Itu tadi, tempat bilangan itu ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan. Nanti kalian ke atas lagi, naik lagi ke kelas 4, ada puluh ribu, ada ratus ribu, ada juta. Maka habis juta apa? Puluh juta, ratus juta, banyak sekali saja. Iya banyak sekali, tapi nanti akan dapat ya. Di kelas 3 kita baru sampai bilangan 4 angka, baru sampai di di tempat ribuan itu ya. Itu mungkin ya Ustazah menyampaikan tentang nilai tempat bilangan dan nilai tempat ya. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah Ustazah jelaskan. Satu, kalau misalnya kalian ternyata belum paham, pertama kalian lihat videonya berulang-ulang, atau kalian boleh tanya ke Ustazah ya. Kan kita belajarnya, kalian belajarnya dari rumah, pakai HP misalnya. Nah kalian boleh tanya ke Ustazah ya, baik dengan WA, dengan pesan suara boleh, atau saya mau video call aja Ustazah biar jelas, boleh ya. Apapun boleh kalian lakukan, yang penting kalian paham ya. Ustazah boleh tanya, ini tujuannya belajar yang seperti ini untuk apa sih? Nah, tujuannya untuk apa ya? Ada yang tahu nggak? Karena kalian akan belajar, akan hidup di masyarakat, gak jauh-jauh deh. Kalian satu saat pasti diajak dimintai tolong bundanya ke toko beli gula, ya kan? Beli gula, beli susu, beli minyak goreng, dikasih uangnya 50.000, belanjanya 37.250. Nah, ada kembalinya enggak? Ada. Supaya tahu kembalian harus tahu dulu jumlahnya, jumlah uang aja ya, nggak usah angka yang lain. Uang itu macam-macam, kalian harus paham. Makanya hari ini kita belajar tempat dan nilai tempat. Itu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.